Jadi cerita bapak tuh dengan situasi sekarang, pengalaman bapak tuh berburu habis itu buka kebun baru lah katakanlah kayak gitu. Dengan pengalaman yang turun temurun, sesuai nggak untuk zaman sekarang gitu? Hanya ke harakat dan nyoda mita lagi binatang udik benar ya. Jadi bagaimana permasalahan binatang itu, bagaimana keadaannya, bagaimana peranginya, itu saya mengetahui karena saya orang hutan, berkecimpung di hutan. Mau tinggal di hutan, Pak ya? Tinggal di tukang buru sih. Itu pun bisa saya katakan di sini bagaimana adakah yang laki renges ke bahasa kami, adakah yang beranak, adakah mamaknya, begitu. Jadi di situ saya bisa mengatakan bagaimana mencari adakah yang laki-laki, itu buktinya ada kayu terkupas karena dibakar sama tanduknya dikupas ke dalam. Tanda ada laki. Ada tandanya laki-laki, berarti di hutan itu ada laki-laki. Kemudian ada beranak di sini, jalan kita dapat kayunya kecil. Oh ini anaknya. Kemuka lagi berbeda tapak antara yang besar kaki jejak. Ini yang kecil, ini besar dari sini, ini yang besar sekali. Itulah perbedaannya. Kemudian di tidurnya, kalau laki-laki ini tidak mau dia dalam rumput yang gelap. Yang rumput yang digelap, kenapa tidur dia di sini dalam rumput? Dia menyimpan karena anaknya mau beranak. Sembunyi dia di situ. Yang laki-laki itu tidur di tanah yang lereng. Jadi kalau kami cari picang, cari rusa itu, kalau cari laki di tanah yang lereng. Kalau yang tanah rata itu mamaknya yang tidur di situ. Kalau yang di dalam yang semak yang rapat sekali itu mau beranak dia. Dan orang memburu bagus. Dia takut harimau, dia tidak mencuri. Dia takut menipu karena dia perginya ke hutan. Bagus orang tidak mau jahat dia. Harta orang tidak mau dia bilang harta dia. Artinya secara moral dia bagus. Iya, karena dia takut sendiri. Karena di kampung ini ada orang Aceh, orang Jawa, orang di hutan pun cukup berisi seperti itu. Karena lain makhluknya. Ada lipan, ada cuala, ada ular, ada lipan, segala macam ada di sana. Itu. Jadi kebiasaannya, kalau orang kami dulu, datang kami ke sana berteriak tuh. Assalamualaikum istilahnya bahasa kami, ikatkan semua beburon hartamu itu ikatkan semua, karena kami ini mau kami lepaskan. Jadi mengamankan harta kita itu. Supaya jangan ditangkap harimau, jangan ditangkap ular. Dia tuh kita suruh anukan dulu anu kami itu. Kami ini sedang kami lepaskan. Nanti sudah pulang kita. Kami sudah pulang. Lepaskan kamu punya. Kami sudah pulang. Dan di situ disebut juga, kami ini 9 orang satu periode. Ada yang sedih lagi, tidak tahu pun jalan keluarnya. Tersesat. Itulah diajarkan di asrama. Kalau mencari gunung yang ke gunung, ikuti air ke atas. Kalau mencari ke bawah, ikuti air itu ke bawah. Kalau ini tempat yang rata, tidak mau dari mana datangnya matahari. Di mana sudah kita ini? Cari akar. Akar yang hidup ini menunjukkan dia berputar ke petang kayu. Bagaimana putarnya? Putar pertama itulah menentukan matahari. Artinya dia mencari matahari. Iya, itu matahari di sana. Berarti itu kampung anu di sana. Berarti ini sudah namanya anu, begitu istilahnya. Jadi kena orang itu sesat matahari, tidak dia tahu lagi karena di hutan itu tidak tahu, hanya langit yang kita tahu. Batas itu tidak tahu anu lagi. Langit yang tahu kemana kita ini, maka orang sesat. Tapi ada akibat yang paling fatal sekali. Di hutan saya larang tidak bisa tarik-menarik, tidak bisa ribut, tidak bisa dawa-dawi. Kemana dibilang orang satu, kemari kita.
ikut dulu, kalau sudah buntu nanti di situ baru duduk yang bagus merokok, terangkan dulu hati kemana yang sebenarnya. Jangan ini menarik ke sana, ini pun menarik kemari. Ini pun tersesat, ini pun tersesat. Di situ cuman keliling-keliling. Jadi harus satu komando. Kalau komando itu sesat pun tidak apa. Kita pertama tidak berpencar, sudah menyatu. Dan itu butuh kita cari jalan yang lain. Itu pun ada syaratnya. Kalau di hutan itu, di situ hewan itu yang menentukan, karena dia itu akte terakhirnya di hutan. Kita tidak tahu jalan, karena ini jurang semuanya. Cari tapak orang di hutan itu. Dapat ke babi, dapat ke harimau. Ikuti dia, karena dia yang lebih tahu jalan, mana jalan naik, mana jalan turun, mana jalan keluar, mana jalan masuk. Dia yang bisa menentukan, karena dia yang punya daerah, karena dia akte terakhirnya di situ. Hawanya itu betul-betul hawa pegunungan murni yang belum tercemar ya. Belum tercemar oleh pembangunan modern yang menghilangkan ya suasana seperti ini. Pohon-pohon kopi nih. Kopi yang hidup di 1000 kaki di atas permukaan laut. Ya. Asik sekali nih. Tebing terjunnya Pak. Oh ya ya. Itulah terjunnya. Itulah ibu kehidupan kita itulah. Itulah puncak dari sumber kehidupan manusia, air. Dia turun dari langit. Kemudian ditampung oleh gunung. Oleh alam. Ayo kita cicipi dulu. Inilah pure aqua murni ya. Yang setiap hari kita beli berbotol-botol yang harga mahal. Hari ini kita bersyukur. Fresh water from the mountain. Tadi kita sudah berjalan berkeliling untuk melihat lokasi workshop ya, calon lokasi workshop teater untuk menumbuhkan kesadaran buat anak-anak muda tentang mitos-mitos ya, tentang cerita-cerita rakyat yang berhubungan dengan lingkungan, dengan air, udara, gunung, danau, dan segala macam yang melingkupi masyarakat Gayo Takengon ini ya. Nama tempatnya? Ujung Nunang. Desa apa, kecamatan? Desa Gunung Suku, Kecamatan Lutawar. Wis, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah 6 kali kalau saya nggak salah. Pertama sekali tahun 2007 ya, 2007 di Sare itu Pak Matiar dan kawan-kawan pesertanya. Dari Matang Siju, dari Pidi Snong, kemudian dari Bunda Meriah dan Takengon. Jadi kita kegiatannya tentang pengalaman anak korban konflik zaman dulu ya. Cuman kegiatan itu kemudian menjadi kegiatan kesenian. Itu kira-kira penjelasan singkat. Sekarang saya mau tahu nih nama kalian apa, kemudian apa kira-kira basic kesenian yang kalian punya. Apa tari misalnya, apa nyanyi atau apalah ya. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi alamat untuk kota saya dari sekolah Bustana Ulum. Jadi kesenian yang hobi kesenian saya nih tari saman. Dari sama Saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nari berarti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jakwan, saya dari Kampung Ciparam Jaya, asal sekolah SMA Terpadu Bustana Ulum. Jadi hobi atau kesenian sama seperti kawan tari saman. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Roni dari Kayu Luas. Hobi ataupun kesenian saya adalah jahididor. Jadi dong. Itu cuma yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia binatang sangat banyak kelebihan. Karena dia itu raja hutan. Matanya bisa dia manfaatkan. Bisa dia manfaatkan. Dan dia kalaulah dia tahu bahwa kekuatannya seperti itu, sulit kita manusia. Karena di masa akan datang nanti di tiup sangkakala, dialah yang tidak bergoncang di tempatnya. Begini dia tahan. Sedangkan yang lain habis gedang-gedung. Disitulah dia baru mengetahui kekuatannya. Untung pun di situ dia ketahuinya, tidak bukan sekarang. Satu lagi, makzizat yang ada di dia berlebihan. Ini kerbau atau kuda besar dari dia. Harimau itu panjang tapi kakinya besar. Panjang kuat, gagah. Panjang, lembek dia punya badan. Kekuatannya, ini kuda, ini lembu, sapi, bisa dibawa. Kenapa begitu? Sedangkan harimaunya kecil dari harimau daripada yang dibawa. Disitulah ada makzizat kelebihannya. Diambil kayu ranting, dipukul itu. Dipukulnya, sudah dipukulnya, dibuangnya begini. Itulah kami cari-cari, kami intip kalau dapat itu, alhamdulillah kita pun mana barang yang berat, kita pukul, kita angkat. Nah, itu kan satu makzizat di dia. Dan ada lagi makzizat di dia. Sewaktu dia mau pergi mencari rezeki, dia mengambil langkah. Mengambil langkah sewaktu keberangkatannya, dia mengambil daun kayu. Lihatnya rezekinya. Nampak manusia di situ dibuangkannya itu. Malas dia itu. Ambil lagi. Manusia lagi dibuangnya itu. Tidak senang dia makan manusia. Ambil lagi dan terpaksa harus dia lakukan manusia itu untuk rezekinya. Sebetulnya dia malas dia. Tapi sudah berulang kali dia cari langkah di dalam kayu melihat itu foto manusia yang dalam untuk rezekinya. Nah, begitulah. Kalau dibilang ketuanya bangun dia. Kalau dibilang ketuanya berangkat, kita berangkat dia. Tidak ada yang berangkat. Jadi beda dengan harimau sendiri. Iya. Gajah dia Iya. Bersatu dan menyatu. bersama dia. Dan dia kalau ada musuhnya dibilangnya sama keturunannya. Tetap itu menjadi musuh. Iya, itu persatuan dia itu. Diwariskan itu. Karena kami mendapat bukti dan kenyataan, dia dulu ada entah apa ada disimpan rebutan, disimpan dalam bambu. Bambunya bambu tertentu banyak. Bambu kan banyak jenisnya. Ada bambu. Kalau jumpa dia di hutan dengan bambu itu semuanya dibongkar, diririt semuanya itu. Seperti ikat semua. Karena itu ada mana, ada simpanan di situ. Begitu. Begitulah kira-kira gajah itu. Dan dia kalau sudah tua, yang laki itu, dia tidak bisa cari makan. Karena lebih panjang gadingnya daripada belalainya. Jadi waktu dia ngambil, ini ngetupang, tertahan.
Terpaksa anak yang bujang-bujang, yang muda-muda yang kasih makannya. Dewa belalai anak. Iya, kasih makannya. Dibawa di sana kulit kayu diangkat apa yang bisa dimakan itu dibawa ke tempat dia. Dan kalau dia sudah mati, dia bukan di situ mati, di situ dikuburkan. Dia diangkat, ditolak rame-rame. Maka orang tidak sering pernah mendapat gading bangkainya gajah. Terkecuali keadaan alam. Kadang-kadang alam itu ada kebakaran atau gunung meletus kan gitu, tinggal rangkanya. Tapi kalau mati dia sendiri sulit mencari rangkanya. Jadi sewaktu diselidiki di mana sebetulnya kuburan gajah itu, supaya bawa beras kita pergi di situ, kadang banyak pun gading yang ketumpuk di situ kan gitu. Dibilang orang tua, gajah itu tempatnya meninggal kuburannya kayu 4. Ya di mana kayu 4? Kayu 4 itu tidak tertentu alamatnya. Kalau adalah rezeki kita, kayu 4 itu, yang dari sana tumbang kemari. Biasa dari kanan ke kiri kayu kan, dari kiri ke kanan pun biasa kayu tumbang. Kalau dari atas ke bawah memang itu memang sudah jalurnya. Kalau dari atas itu kan mesti tumbangnya ke bawah. Tapi ini terbalik. Akarnya kayu itu di bawah, batangnya, cabangnya naik ke kemari tadi, ke kayu. Jadi dia dari sini timpah kemari, 2, dari sana timpah, dari sini timpah. 4 batang kayu bertindih di situ. Di situlah kuburan abang gajah. Iya. Dan gajah itu, kalau kita sudah kesasaran, dia bisa kita panggil, "Bang, ampun bang kalau ada kejahatan kita. Ampun bang, ampun Raja." Kalau kami itu panggil Raja dia. Ampun Raja, ampun geran ku timak, ku geran ku nok, ku geran ku anyaya. Ampun Raja, ampun Raja. Insya Allah kadang kita dilepaskannya. Nah dia. Itu yang sudah bermusuh. Kalau yang tidak bermusuh sama orang itu tidak bikin jahat. Asal dia nampak takut kan, surut. Untuk gitu. Abang Kul, Raja. Abang Kul dia kalau dipanggil. Kalau tidak Raja, Abang Kul. Abang Kul. Takut kawanku ni, Abang Kul, surut, Abang Kul. Itulah bunyi yang besar. Seperti motor anu itu besarnya. Ini motor yang bawa pasir tuh. Hercules. Begitu besar. Ini apa? Dam. Begitu tingginya, itu besar. Surut, Abang Kul, surut. Alah dia mundur. Weng, dibilangnya mundur. Nah, bisa kita perintahkan. Mengapa sekarang tidak bisa perintahkan? Itu karena manusia sudah dibuat paku. Karena dia jalannya tidak bisa ke sana kemari sekendak hatinya. Harus seperti jalan motor yang rata. Jadi orang mudah saja pasang paku sama beroti. Datang kakinya ke situ. Kan udah pincang dia kan. Titi itu, paku titi itu sengaja dibuat begitu. Dia nggak bisa daki. Hah? Nggak bisa daki ya. Gajah. Maksudnya tempat yang jurang tidak bisa. Kalau tempat yang jurang dia tidak bisa buka kaki, hanya begitu sama anunya. Bisa dia menurun, tapi dia tidak melangkah. Bulat sama badan gitu. Kalau naik nggak bisa. Iya, tidak bisa naik. Dia jalan tergantung. Hari ini, besok pun itu sudah menjadi jalan gajah namanya. Terus dibilang pun, kemana kita? Ke jalan gajah. Itu istilahnya. Karena itu dia tidak bisa ke kanan ke kiri, harus lempang ke jalan itu. Mengingati jalan itu. Itu sistemnya gajah, itu kesetiaannya luar biasa. Kalau nyebrang air pun seperti yang aku bilang kemarin itu, dia yang besar terus. Ya. Mereng kalau gini air kemarin dia mereng.
terus lewat anaknya satu. Habis anaknya terus yang di belakang ini satu pindah satu sampai habis. Oh, dia menjaganya. Ya, untuk menyeberang air itu kan tidak keanyut tanahnya itu. Jadi dia dulu yang Oh, dia tahan air. Iya, jangan air. Ya. Berdidam ya. Ya. Waduh. Jumpa ini anunya ke sana, terus ini pun jumpa pantatnya kemari. Jadi air itu terbang pulang itu lewat anaknya. Sudah habis anaknya yang di belakang dulu geser satu, terus ini geser satu. Nah, begitulah. Kalaupun di tempat pemandian, tertentu dia pemandian gajah namanya. Airnya tenang, kolamnya luas, karena dia banyak. Nah, itu persatuannya, dan dia mempunyai amanah yang kuat sekali persatuannya itu. Kalau bermusuh dia, kalau mati 1 sampai 10 hari dia tunggu di situ. Nah, jadi sekarang ini di dalam rumah orang ditinggal racun supaya tidak kena anu dari pemerintah. Kenapa mati gajah makan racun? Apa racun? Siapa yang meracun? Bukan orang semprot kol, orang semprot anu. Dimakannya tempatnya tuh ada racun di dalamnya. Begitu. Sebab kalau umpamanya tersangka bahwa ada buktinya, kan sengsara karena binatang yang dilindungi. Jadi sistemnya seperti itu. Membunuh gajah. Bahayanya satu dia mati, satu kampung itu tidak bisa lagi aman, tidak ada aman lagi. Api ditabrak semua. Kalau dia dicelakai ya. Iya, habis tuh. Tanaman orang tuh habis digilas. Dan tidak dia pun bisa makan tuh apalah dia habis digilas. Dendam dia. Dendam istilahnya. Dulu ada orang itu melahirkan anaknya. Jadi dia salah ucapan. Tunggu dulu anak ini dikasih namanya, nanti pulang dulu aku memburu. Ku cari dulu rusa yang beranak dalam, yang ada anaknya di dalam perutnya. Nah, capir sarana. Jadi pergi dia dapat dibuka, apa dibuka, tidak ada dapat. Mana ada yang laki ada beranak dalam perutnya. Sehingga dia tidak pulang lagi ke rumahnya. Karena tidak dapat itu. Itulah yang menjadi pawang tua Dutan. Orang benaran. Terakhir, ada sensimnya tinggal di rumah. Kemudian ditanya si anak, di mana bapak saya? Bapakmu mencari rusa yang beranak dalam untuk membuat namamu. Tapi sampai sekarang tidak pulang. Ini ada cincinnya. Dipakai oleh anak ini. Anak ini pun mengikut lagi ke hutan. Jadi itulah maka kami, kalau di sana itu pawang tua namanya, kalau di Belang ini pawang setia namanya. Jadi ada 2 pawang Dutan, anak dan bapaknya. Akhirnya bapaknya pun tidak pulang, anaknya pun tidak pulang. Itu terakhirnya. Jadi kalau datang kami di sini, ada yang memakai orang itu, ada yang tidak memakai orang itu. Itu menurut kita, ilmu kita. Kadang kita sudah tahu, sudah pandai, jangan lagi berkawan sama orang yang tidak kan begitu. Ada satu lagi, kita serahkan saja sama Tuhan. Oh, ada satu lagi, ya dia punya, bagaimana enggak kita minta sama dia. Begitu-begitulah.